ketika kita tukarkan menjadi BNB, kita akan mendapatkan total sekitar 0,01 BNB. Oke, sesuai dengan judul, pada video kali ini kita akan membahas bagaimana cara menggunakan Binance versi Lite ya guys ya. Nah, ini merupakan video lanjutan dari video series kita tentang aplikasi Binance ini ya, dimana buat teman-teman yang saat ini itu masih pemula ya dan bingung bagaimana cara menggunakan Binance yang versi Pro ini. Di video kali ini kita akan fokus membahas bagaimana cara menggunakan Binance versi Lite-nya. Oke. Nah, jadi di sini saya udah ada di aplikasi Binance-nya ya, dan ini itu merupakan tampilan aplikasi Binance masih versi yang Pro-nya ya guys ya. Dan bagaimana cara merubahnya ke versi Lite ya, teman-teman bisa klik di bagian simbol Binance yang ada di pojok kiri atas ini. Nah, kemudian teman-teman bisa lihat di bagian paling bawah ini ya, ada tulisan Binance Lite. Nah, ini teman-teman tinggal klik aja. Nah, maka kalian akan diarahkan ke halaman tampilan dari Binance Lite-nya ya. Dan seperti namanya ya, kalau Pro itu kan dikhususkan untuk teman-teman yang udah profesional. Sementara Lite itu untuk teman-teman yang masih pemula ya. Jadi secara fitur tentu kalau yang profesional itu cukup lengkap ya fitur-fiturnya. Sedangkan untuk Lite ini itu fitur-fiturnya banyak yang dikurangkan, dan untuk transaksinya pun cenderung lebih mudah daripada yang di profesional. Oke, di sini di bagian bawahnya ini ada 5 menu ya. Ada menu pasar, menu Square, ada menu perdagangannya ya, menu jelajahi, dan juga ada menu portofolio. Nah, kita bahas terlebih dahulu menu-menu yang ada di menu pasar ini ya. Nah, untuk menu pasar ini di bagian paling atasnya itu kayak biasa teman-teman bisa melihat total saldo yang saat ini. Kemudian di sampingnya itu ada menu tambah dana. Nah, ini kalau kita klik, nah maka kita bisa menambahkan dana ya dengan cara membeli langsung dengan IDR atau dengan menyetor kripto kita. Nah, kalau kita klik beli dengan IDR, nah maka kita akan diarahkan ke halaman ini ya. Misal teman-teman itu bisa langsung membeli koin-koin yang ada di sini itu dengan Indonesia rupiah yang kalian punya guys ya. Contoh ya. Kita coba beli Bitcoin ya. Nah, kemudian kita contohkan misalnya teman-teman pengen beli 250.000. Nah, kalian tinggal klik beli. Nah, kemudian di sini teman-teman tinggal pilih pengen bayarnya itu lewat apa? Lewat BCA ataupun lewat Bank Permata ataupun lewat online banking ataupun lewat e-wallet. Nah, misalnya di sini lewat BCA ya. Nah, kita tinggal klik konfirmasi. Nah, maka kita udah membuat ordernya ya. Nah, jadi di sini itu kayak fitur express ya guys ya. Jadi kalau misalnya teman-teman ingat ya, waktu saya jelaskan P2P Binance di video saya sebelumnya, ini tuh kayak fitur express ya guys ya, dimana teman-teman itu bisa langsung membeli aset-aset kripto yang ada di Binance ini menggunakan mata uang IDR. Nah, nanti langsung diarahkan ke pedagang P2P-nya langsung. Ya, jadi kita nggak perlu memilih kira-kira pedagang P2P mana yang cocok untuk kita. Ini langsung dibuat sama Binance-nya. Oke. Nah, karena di sini sebagai contoh aja, di sini kita coba keluar aja ya guys ya. Ini kita cancel aja. Nah, kemudian kita bisa kembali. Nah, kemudian kalau kita store crypto ya, kita klik. Nah, ini kayak biasa ya. Jadi misalnya teman-teman itu pengen deposit ke Binance ini melalui exchanger lokal kalian ya. Misalnya teman-teman punya toko kripto, punya Pintu ya, punya akun di Indodax. Nah, teman-teman tinggal pilih aja ya. Misalnya di sana kalian punya koin Cardano ya. Misalnya kalian pengen kirimkan Cardano kalian di lokal exchanger ke Binance. Nah, kalian tinggal klik aja Cardano di sini ya. Kemudian kalian tinggal pilih jaringannya. Oke. Nah, kalau udah kalian tinggal kirimkan aja koin Cardano kalian yang ada di exchanger lokal ke Binance ini. Oke, paham ya guys ya. Jadi untuk tampilannya ketika teman-teman ingin store ya ke Binance Lite itu cuma ada 2 pilihan ya. Kalian bisa langsung beli dengan IDR, fitur express P2P-nya ini, atau dengan cara store kripto. Oke. Nah, kemudian di bawahnya ini ada banner ya. Jadi banner-banner ini kayak banner-banner seputar promosi yang diadakan oleh Binance. Teman-teman juga bisa ikutin banner-banner yang ada di sini ya. Kemudian di bawahnya itu ada menu koin-koin yang disediakan di Binance ya. Jadi ini menu-menu shortcutnya ya. Jadi kalau misalnya teman-teman klik salah satu ya, misal kita klik Bitcoin ya di sini. Nah, maka nanti kita akan diarahkan ke halaman detail dari Bitcoin kita ya. Jadi di sini itu ada grafiknya ya, kemudian di bawahnya ini ada tentang Bitcoin. Jadi ini udah mirip kayak coin market cap ya guys ya. Jadi di sini itu menjelaskan tentang koin Bitcoin ini peringkatnya berapa ya, kapitalisasi pasarnya berapa ya, kemudian pasokan maksimalnya berapa, total pasukan, all time high-nya berapa, all time low-nya berapa ya. Di sini juga teman-teman bisa mendapatkan situs resmi ya, white paper-nya, dan juga blog explore-nya.
Nah, jadi ini memang percis banget dengan coin market cap ya, tampilan dari Binance Lite ini. Dan di sini juga ada menu lakukan perdagangan convert. Nah, jadi kalau kita klik ya konversi sekarang, nah kita di sini bisa mengkonversi langsung ya aset yang kita punya dengan aset yang ingin kita beli. Contoh, misal teman-teman di sini punya aset USDT lah ya. Nah, kita klik USDT. Nah, di sini kan saya punya aset USDT sebanyak 10 USDT dan saya pengen tukar langsung 10 USDT saya ini itu menjadi BNB. Nah, itu bisa ya guys ya. Oke, misal kita coba ya, kita klik maksimal. Nah, maka nanti ketika kita tukarkan menjadi BNB, kita akan mendapatkan total sekitar 0,01 BNB. Oke, paham ya guys ya? Itu adalah fungsi convert ya yang ada di Binance Lite ini. Oke, itu penjelasan kalau kita menggunakan menu pasar yang ada di Binance Lite ya. Kemudian di sampingnya itu ada menu Square. Nah, ini kalau kita klik, nah untuk menu Square ini itu adalah menu-menu di mana teman-teman itu bisa melihat berbagai postingan ya dari orang-orang yang suka nge-share tentang cryptocurrency ya guys ya. Misalnya si Crypto Adam ini ya. Kemudian si Catherine Inzana ini ya. Jadi di sini itu mereka sering nge-share tentang apa yang terjadi dengan aset kripto saat ini. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman tertarik dengan salah satu postingan mereka, ya kalian bisa klik aja ikuti di sini ya. Nah, maka nanti setiap postingan mereka itu akan sering lewat ke beranda kalian ataupun ke Square kalian. Ya, kemudian di sampingnya itu ada menu mengikuti. Nah, di menu mengikuti ini nanti akan muncul orang-orang yang Square-nya itu kalian ikuti ya. Jadi kalian nanti akan mendapatkan lebih banyak postingan dari mereka. Kemudian di sampingnya juga ada menu berita. Nah, ini menu-menu biasa ya guys ya. Menu-menu ya kalian bisa mendapatkan berita secara free lah ya di aplikasi Binance ini. Kemudian di sampingnya ada menu Academy. Nah, Academy ini ya kayak Academy pada umumnya ya, teman-teman bisa belajar apapun dari Academy yang ada di Binance ini. Nah, kemudian ya di sampingnya itu ada menu jual belinya ya. Jadi kalau kita klik, nah maka di sini itu ada 4 menu lagi. Nah, kita coba klik satu persatu ya. Misal teman-teman klik yang beli kripto dengan IDR. Nah, maka kita akan diarahkan ke halaman ini kembali. Nah, ini kayak fitur P2P-nya ya. Kita contohkan kita beli Bitcoin. Nah, ini mirip dengan menu yang tadi ya. Jadi kalian tinggal tentukan aja berapa Bitcoin yang mau kalian beli. Kemudian kalian tinggal beli ya. Nah, nanti teman-teman langsung diarahkan ke halaman ini. Kalian pengen bayar berapa? Nah, ini mirip banget ya dengan menu yang kita jelaskan tadi. Kemudian kalau kita klik lagi ya yang gambar kuning ini. Nah, ada juga menu jualnya. Nah, menu jualnya mirip dengan menu beli tadi ya. Lalu di bawahnya itu ada menu convert. Ini menu yang sama kayak yang saya bilang tadi ya kalau kita klik. Nah, jadi kalian di menu convert ini bisa langsung convert koin-koin yang kalian punya itu dengan koin-koin yang pengen kalian punya. Oke. Kemudian di bawahnya lagi juga ada menu store. Nah, ini kalau kita klik. Nah, jadi untuk store ini teman-teman bisa store dalam bentuk kripto ataupun dalam bentuk fiat. Ya, kalau kripto seperti yang saya bilang tadi, teman-teman kalau misalnya kalian punya aset di exchanger lokal, nah itu bisa teman-teman kirim ke Binance. Sementara kalau fiat, ya kalau misalnya teman-teman ingin menyetorkan mata uang kalian ya ke Binance ini itu juga bisa. Oke, paham ya guys ya? Nah, kalau misalnya kita cari di pencarian di sini itu untuk IDR itu ada 2 ya, ada rupiah token dan juga BIDR. Nah, teman-teman bisa melakukan penyetoran uang melalui 2 opsi ini. Oke. Nah, itu dia fungsi dari menu yang ketiga. Yang selanjutnya kita klik di bagian menu yang keempat yaitu menu jelajahi. Nah, kalau di menu jelajahi ini ya, teman-teman itu bisa melihat 3 menu ya. Ada menu earn, menu launch pool dan juga menu perdagangan. Nah, jadi sebenarnya kalau 3 menu ini kan kalau di Binance Pro itu ada di menu utama ya ataupun ada di menu berandanya. Nah, sedangkan kalau di Binance Lite itu ada di menu jelajahi ya. Dan untuk fitur earn ini itu udah pernah saya buat videonya ya. Kalian bisa cek aja lah ya videonya di playlist channel YouTube saya. Kemudian untuk launch pool, nah ini belum saya bahas, tapi next di video ke depan saya akan bahas tuntas ya tentang launch pool yang ada di Binance ini ya. Dan ini untuk aset-aset yang tersedia saat ini ya di Binance Lite-nya. Kemudian di sampingnya itu ada menu perdagangan. Nah, ini menu perdagangan kayak biasa ya guys ya. Jadi kalian tinggal klik misalnya salah satu ya BTC TUSD ini. Nah, maka nanti teman-teman disuruh untuk beralih ke tampilan Binance yang Pro kalau memang teman-teman ingin melakukan perdagangan di aset tersebut. Oke, paham ya guys ya? Jadi itu adalah menu-menu yang ada di menu jelajahi ini. Nah, kemudian untuk menu yang terakhir itu ada menu portofolio. Nah, ini sesuai dengan namanya ya.
Jadi di bagian menu portofolio ini itu kayak menu wallet yang ada di Binance Pro, di mana di menu portofolio ini kita bisa melihat aset-aset apa aja yang udah kita miliki sebelumnya. Jadi kalau misalnya sebelumnya teman-teman udah membeli aset Bitcoin, aset Cardano, ya aset Solana, nah maka nanti aset-aset yang kalian punya itu ada di bagian menu portofolio ini. Dan seperti yang teman-teman lihat ya, saat ini saya hanya punya aset itu Tether USDT ya sebanyak 10 USDT, sementara yang lainnya itu saya masih nol ya guys ya. Nah itu artinya ya aset yang saya miliki saat ini itu hanyalah di Tether USDT ini ya guys ya. Dan untuk komposisinya itu teman-teman juga bisa lihat di sini ya. Dari total keseluruhan aset saya ya 89,25%-nya itu adalah di Tether ya, di USDT, 5,76%-nya di Bitcoin ya, BNB saya 4,8%, Solana 0,11% dan yang lainnya itu sekitar 0,08%. Jadi memang untuk tampilan portofolio yang ada di Binance Lite ini itu seperti ini doang ya. Tampilannya simple ya dan cocok untuk teman-teman yang masih pemula. Oke, saya rasa udah cukup jelas ya teman-teman video bagaimana cara menggunakan aplikasi Binance ya yang versi Lite-nya. Semoga video ini itu bermanfaat buat teman-teman semuanya, dan buat teman-teman yang masih ada pertanyaan seputar video kali ini, kalian bisa tanya aja ya pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah ya. Nanti kalau saya bisa jawab, saya akan bantu jawab pertanyaan kalian. Demikian video dari saya, sampai jumpa di video saya selanjutnya.